Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ba'athahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Amma ba'd. Yang kami semua hormati Bapak Rektor, yang kita hormati Pembantu Rektor 2, Pembantu Rektor 3, Bapak Dekan Fakultas Dakwah, dan segala pimpinan dan juga karyawan serta dosen yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kami diminta sedikit untuk memberikan tausiah. Ini sifatnya bukan ceramah. Tausiah artinya saling mengingatkan. Kalau seandainya ceramah saya hanya menceramahkan, tapi kalau tausiah artinya saling menasihatkan. Kadang-kadang yang diceramah itu jauh lebih baik perilakunya daripada orang yang berceramah. Artinya apa? Kita dalam Islam ada prinsip wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya akan mengangkat tema tentang ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dia dilahirkan di tanah Mekah, yang mana kondisi masyarakat pada waktu itu dalam keadaan jahiliyah. Apa yang kita pahami dari kata jahiliyah tersebut? Jahiliyah, mereka tidak mengenal Tuhan, siapa yang akan mereka sembah, sehingga mereka membuat Tuhan sendiri dan diperjualbelikan. Setelah kembali mereka mengadakan ritual ibadah, maka ditanyakan kepada masyarakat di daerah itu, siapa yang melakukan ini? Man fa'ala hadha? Maka tidak ada satupun yang menjawab. Ada seorang laki-laki mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah fatan, seorang laki-laki yang bernama Ibrahim. Lalu terjadilah perdebatan antara suku dengan Ibrahim. A'anta fa'alta hadza bi alihatina hadza ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Dia tidak mengatakan bukan saya yang melakukan, tapi dia mengajak orang-orang kufar itu untuk berpikir, apakah kalian tidak melihat ada di pojok sana patung yang sangat besar sekali dan dia membawa kampak? Kira-kira siapa yang melakukan itu? Dia tidak melakukan bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia yang melakukan, tapi apakah kalian tidak berpikir sana
yang paling besar, patung yang paling besar, di situ ada tempat. Wahai Quran, Anda sudah tahu bahwa dia itu tidak bisa bicara dan tidak bisa melakukan apa-apa. Cukup. Oke, kalau begitu, kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa berbicara dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Ketika masa jahiliyah, orang sudah tidak tahu siapa yang harus disembah. Ainal haram wa ainal halal, mana yang halal dan mana yang haram, mereka itu tidak tahu. Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam menguburkan anaknya hidup-hidup. Mereka menganggap bahwa mereka perempuan itu adalah membawa bencana. Dia tidak akan menyerang sebuah kaum sebelum kaum itu menyerang dia. Maka sangat salah sekali kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Islam itu menang karena pertumpahan darah, karena pedang, karena kekejaman Muhammad SAW. Itu tidak benar. Kenapa? Jangankan kepada kaum muslimin, kepada orang Yahudi saja Rasulullah SAW berbuat baik. Ketika dia menyimpang dari hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma, dia langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Abasa, dia benar ditegur. Dia sibuk untuk mendakwai. Berdakwah memang tugasnya dari fakultas dakwah. Ujung tombaknya ini dalam fakultas dakwah corong. Ketika dia sibuk mendakwai kaum Quraisy, pembesar-pembesar kaum, maka datanglah orang buta, laki-laki yang sudah tua yang bernama Umi Maktum. Datang dia, wahai Rasul. Namun dia cuek, aju tak aju dengan ketika melayani Umi Maktum tersebut, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abasa wa tawalla. Kita lihat lafaz yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah abasa, dipakai kata-kata yang mana pelakunya itu, fa'ilnya itu dalam bahasa Arab adalah huwa. Seharusnya kalau seandainya kita analisa dari studi teks Arab, seharusnya dia kalimat yang betul, abasta wa tawallaita, engkau telah bermuka masam dan telah berpaling. Tapi kata dan lafaz yang digunakan di situ adalah abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan telah berpaling. Lafaz yang digunakan dia bukan langsung. Maka seorang dai kita, semua yang hadir ini adalah tugas kita semua adalah untuk mendakwah karena ajaran agama Islam ini. Artinya apa? Ketika kita mengadakan sebuah dialog dengan seorang menceritakan orang lain, kita tidak boleh langsung menyebut namanya. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita, bukan abasta wa tawallaita, tapi adalah abasa wa tawalla, telah bermuka masam. Jadi Rasulullah SAW ketika dia menyimpang dari norma-norma langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai kita ketika berdakwah ada masyarakat atau masjidnya jemaahnya sedikit, tapi kita sebut dengan jemaahnya lebih banyak di sana, di masjid A, kita pergi ke sana, kita tinggalkan
jemaahnya sedikit, Rasul saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat perilaku Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi. Setiap dia lewat di sebuah jalan, orang Yahudi ini selalu mendahi dia tiap hari. Pada suatu ketika orang Yahudi ini tidak ada. Rasul bingung, ini kemana orang yang selalu meludahi saya tiap hari? Kemana dia? Apa gerangan yang telah terjadi? Maka Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa dia itu sedang sakit. Langsung didatangi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu pintunya langsung dikawal oleh beberapa orang Yahudi. Itu ada Muhammad mau datang. Pasti dia ingin membunuh teman kita Yahudi ini, karena teman kita ini sudah tidak berdaya lagi. Namun apa yang terjadi? Ketika Rasul mendatangi dia tanya, wahai fulan, gimana anda selama ini? Kok tidak normal lagi? Tak pernah lagi meludahi saya? Ya Rasul, saya sudah berapa hari ini saya sedang sakit. Langsung dinasihati oleh Rasulullah SAW. Dikunjungi oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita interaksi dengan manusia, kita jangan pandang dulu ini adalah Muslim, ini adalah kafir. Namun ada hal-hal yang harus kita ada batas-batasnya. Dengan kepribadian Rasulullah SAW demikian, maka Yahudi ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau pasti adalah Rasulullah SAW. Rasulullah rahmatan lil alamin, dia bisa merubah masyarakat Mekah, masyarakat Madinah menjadi masyarakat Madani. Dengan kepribadian Rasulullah SAW yang kita ambil sedikit, mudah-mudahan kita bisa mencontoh, bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana metode Rasulullah SAW dalam berdakwah. Misi kita sebagai kampus Madani, UIN menuju World Class University, sangat dianjurkan bagi kita untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat. Dan kitalah sebagai ujung tombak yang akan membawa UIN ini ke depan menjadi kampus yang Madani. Artinya apa? Bukan hanya kita berbicara tentang agama, salat, zakat dan lain sebagainya, tapi juga berinteraksi dengan masyarakat. Kita juga menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama Islam. Rasulullah SAW membawa Islam ini bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga kepentingan akhirat. Maka kita sebagai insan akademik, kita harus membagi waktu. Ada waktu lil ibadah, ada waktu lil amal. Jangan sampai ketika kita bekerja sibuk dengan salat duha dari pagi sampai jam 11, sementara masih banyak pekerjaan. Dan jangan sampai ketika kita salat ingat pekerjaan yang belum selesai. Jadi kita jadikan kehidupan kita ini adalah ta'adul, istiqamah, artinya selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kampus Islam Madani yang kita dambakan itu tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama kita semua. Kerjasama harus kita bangun antara universitas dengan universitas yang lain, antara universitas dengan instansi-instansi luar negeri. Itu yang harus kita jalin kerjasama, kembangkan institusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
karakter dan ibadah Rasulullah SAW bisa kita jadikan uswatun hasanah, teladan yang begitu baik bagi kehidupan kita di UIN untuk kejayaan di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.